Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. Alhamdulillah, kembali kita memperbaharui mengulang, meyakini dengan gembira menyebut alhamdulillah di pagi hari di rumah Allah Masjid An-Nur lingkungan Rapan Dalang Lidang. Tempat yang paling mulia di muka bumi adalah masjid. Sebut dalam hadis tempat yang paling mulia di muka bumi adalah masjid. Jadi orang yang diringankan Allah langkahnya ke rumahnya adalah orang yang paling mulia pada sisi Allah. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalam, salawat beriring salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama shallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, di pagi ini kita menggarisbawahi, meng-highlight ayat yang disorot dalam khutbah Jumat kemarin. Khutbah Jumat itu disampaikan untuk renungan kita, renungan mingguan ya. Renungan mingguan. Kemarin khutbah Jumat menyorot ayat Surat Taubah 105 halaman 203, ayat 105 halaman 203 Surat Taubah. Ini yang disorot dalam khutbah Jumat, yang kita coba menyorot lagi. Ayat ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Aman nabika ya Rabb. Ayatnya dalam 2 baris saja. Wa qul i'malu, beramallah, bergiatlah, berjuanglah. Jangan duduk di rumah saja. Jangan berpangku tangan, berpeluk lutut, kata orang Melayu. Jangan tidak bergerak. Bergeraklah, wa qul i'malu, bergiatlah. Perintah beramal, perintah berjuang, perintah bergerak. Fasayarallahu amalakum, Allah akan melihat amalmu. Apa perjuanganmu, apa pengorbananmu, akan dilihat Allah. Allah menyaksikan. Allah bukan saja menyaksikan, Allah membantumu. Allah menolongmu. Kita bisa melangkah ke masjid karena ditolong Allah. Kita mesti lihat begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau yang kami ibadahi Allah, tolonglah kami beribadah demi Allah. Kita bisa pegang Quran karena ditolong Allah. Kita bisa sholat fardu berjamaah. Kita bisa duduk di masjid sejenak sesudah subuh karena ditolong Allah. Bergiatlah. Fasayarallahu amalakum, Allah akan melihat amal usaha kamu, perjuangan kamu. Bukan melihat saja lagi, menolong, melihat, membalas. Membalas. Setiap amal baik kita dibalas Allah. Bukan saja di negeri pembalasan, bahkan di dunia juga. Mau datang sembahyang subuh ke masjid? Insya Allah dalam hadis, hari orang yang datang sembahyang subuh akan dipelihara Allah dengan baik. Yang mau datang ke masjid sembahyang subuh akan dijaga Allah sepanjang hari. Insya Allah. Fayasarallahu amalakum, Allah akan menyaksikan amal usaha kamu. Wa rasuluh,
bahkan Rasul juga. Rasul juga menyaksikan wal mu'minun, orang beriman juga di kiri kanan kita, tetangga kita, komunitas kita menyaksikan apa yang kita lihat. Maaf, apa yang kita buat. Kalau kita membuat yang baik, nampak yang baik. Kalau kita terbuat yang tak baik, mereka juga menilai. Yang menilai amal kita Allah, Rasul, dan orang beriman. Suami dilihat oleh istrinya baca Quran. Istri dilihat oleh suaminya baca Quran. Suami istri mau duduk di rumah baca Quran dilihat oleh anak-anaknya. Diketahui oleh tetangganya. Diketahui oleh sanak saudaranya. Rumah ini rumah Al-Quran. Ahlul Quran. Ahlullah wa khassatuh. Keluarga Al-Quran. Keluarga pilihan Allah. Menyuruh bergiat beramal. Bukan duduk, bukan tidur. Bukan tidur saja. Dunia ini bukan tempat tidur. Tempat bergiat. Kata Imam Ali bin Abi Thalib dalam mentafsirkan surat Al-Kasur, an-nasu niyam wa iza matun tabahu. Manusia ini tidur nyenyak, dah mati nanti baru terbangun. Oh, perlu rupanya ke masjid. Perlu rupanya menambah ilmu. Perlu rupanya berzikir. Perlu rupanya baca Quran di rumah dengan keluarga. An-nasu niyam. Manusia ini tidur. Yang tak ke masjid itu tidur. Na'udzubillah. Yang tak baca Quran itu tidur. Yang tak menambah ilmu itu tidur. Wa iza matun tabahu. Kalau dah mati, baru terbangun. Oh, menyesal aku. Alangkah baiknya dulu. Alangkah. Ya laitani. Nah, tengok ayat dalam surah Al-Fajr ya. Sesalan orang, semua orang yang lengah dan lalai akan menyesal. Tengok ayat dalam surah Al-Fajr. Ya laitani qaddamtu li hayati. Halaman 594. Ayat 24 surat Al-Fajr. Ya laitani qaddamtu li hayati. Aduh, menyesalnya aku ini. Rugi. Kalaulah dulu aku bergiat berjuang untuk membangun kehidupanku. Ini di negeri pembalasan nanti. Menyesal. Ya laitani qaddamtu li hayati. Oh, bayang. Aduh, hai. Sedihnya, nyesalnya aku ini, ruginya aku ini. Aku dulu tidak bergiat. Orang ke masjid, aku tak pergi ke masjid. Orang menggali ilmu. Orang berjuang, aku menonton. Kata Imam Qardawi, kalau nampak orang menambah ilmu, katanya, kamu mesti bergabung. Jadilah orang yang alim, katanya. Atau orang belajar, atau orang yang mendengar, atau orang yang mencintai orang yang belajar, menyokong, mendukung, muhibban. Kun aliman, jadi orang yang alim, mengajar, menyebarkan ilmu. Au muta'alliman, atau orang yang belajar. Au mustami'an, atau yang mendengar dulu. Mendengar langkah untuk belajar. Au muhibban, atau pencinta. Jangan kita tengok orang belajar, ya diam saja. Tak mau tahu. Tidak mencintai. Berarti yang kelima lah ya. Tengok ayat tadi balik Pak ya. Bergiatlah, bekerjalah. Allah akan menilai amal kamu. Rasulnya juga, orang beriman juga. Subhanallah. Itu di dunia. Wa saturduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Ingat katanya, kamu akan dikembalikan kepada alimil ghaib. Orang
kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib. Wasyahadah, yang terang. Siapa yang bangun, siapa yang tahajud, Allah Ta'ala tahu. Siapa yang melangkah ke masjid, siapa yang membuka Quran, Allah Ta'ala tahu. Alimil ghaibi wasyahadah. Allah tahu hal yang gaib, tahu hal yang terang. Gaib lawannya syahadah. Gaib yang gaib. Allah tahu semuanya. Kita akan dikembalikan kepada Allah yang tahu yang gaib dan tahu yang terang. Berapa orang isinya saf salat subuh, Allah tahu. Malaikat tahu. Dalam catatan buku amal kita pun tahu. Kemudian terakhir, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ini rizalnya, ini hasilnya ini. Ini hasil perjuangan. Allah akan membentangkan, mengemukakan kepada kamu apa yang kamu buat dulu. Kamu melangkah ke masjid, kamu akan nampak hasilnya nanti. Tangan mau pegang Quran, akan nampak hasilnya. Bima kuntum ta'malun, atas apa yang kamu lakukan. Jadi ayat ini ayat membangunkan kita ya. Membangunkan kita untuk bergerak, jangan diam saja. Ada ilmu sebarkan, sampaikan. Kata Nabi, balighu anni walau ayah. Sampaikan walaupun sepotong ayat, sepotong hadis, sepotong hikmah. Balighu anni walau ayah. Perintah untuk semua orang yang bersyahadat. Mengucap 2 kalimat syahadat. Balighu anni. Sampaikan ajaran Nabi. Walau ayah. Suami mesti ngomong di rumahnya. Istri juga mesti mendukung suaminya. Istri mengingatkan suami. Suami mengingatkan istri. Nah, tengok ayat dalam surah Taubah juga ya. Tentang perlunya suami istri saling bahu-membahu. Halaman 198 ayat 71 surah Taubah. Mundur ke belakang ya. Halaman 198. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin lelaki termasuk suami, termasuk ayah, termasuk anak. Wal mu'minat, mukmin perempuan termasuk istri. Termasuk putri salihah kita di rumah. Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka kerjasama bahu-membahu ibarat aur dengan tebing. Atau buluh dengan tebing. Saling kerjasama, saling mendukung. Dalam hal apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menggerakkan untuk perbuatan ma'ruf. Membangunkan untuk tahajud. Membangunkan untuk ke masjid. Menggerakkan untuk baca Quran. Wa yanhauna 'anil munkar. Mencegah dari kemungkaran. Baru wa yuqimunas shalah. Salat nomor 3 Pak. Nomor 1 al-amru bil ma'ruf. Nomor 2 an-nahyu 'anil munkar. Baru wa yuqimunas shalah. Salat di sini nomor 3. Baru wa yu'tuna zakah. Menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah. Wa yuti'una Allah wa rasulah. Mentaati Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Inilah keluarga yang akan mendapat limpahan rahmat Allah. Suami akan mendapat limpahan rahmat. Istri dan ahli keluarga yang mendapat limpahan rahmat Allah. Innallaha azizun hakim. Ayat 71 surah At-Taubah juga. Kemudian hasil perjuangan ayat 71 ayat 72. Nah, ini hasilnya. Ini usahanya, ini balasannya. Apa itu? Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannat. Nah, mukmin yang melaksanakan ayat atau tujuan ayat 71 tadi akan disediakan Allah dengan surga-surga tajri min tahtihal anhar yang mengalir dalamnya sungai-sungai minuman khalidina fiha, kekal di dalamnya, wa masakin thayyibah, dan istana-istana yang megah nanti di sana, fi jannatin,
fi jannati adin, dalam surga Aden, wa ridwanun minallah, keridhaan Allah, akbar, lebih agung lagi, Allah ridho dengan dia. Mereka meridai Allah, Allah meridainya. Dzalika huwal fawzul azim. Inilah kejayaan yang gemilang yang masuk mesti kita target. Dzalika huwal fawzul azim. Nah, jadi ayat Taubah 105 tadi bisa kita kaitkan dengan At-Taubah 71 dan 72 penjabarannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Maksudnya apa? Maksudnya kita jangan duduk saja, tak ada sumbangan apa-apa, kita mesti menyumbang, kita mesti bergerak. Agama ini milik semua orang yang bersyahadah. Berdakwah itu wajib, amar ma'ruf wajib. Sesuai dengan kapasitas masing-masing. Paling kurang kata Imam Qardawi tadi, kita sangat mencintai orang yang bergiat dalam agama Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan, ini hukum fillah wa astaudikumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.